Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa para pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita Semua Kitab Suci. Tempat di mana kita mempelajari semua isi kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dan jika Anda perlu melihat episode sebelumnya, Anda dapat mengunjungi website kami semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan email kami di info@semuakitabsuci.com. Jika Anda adalah pengguna Android, Anda dapat mencari dan unduh aplikasi Semua Kitab Suci. Anda juga dapat menemukan Semua Kitab Suci di SoundCloud dan Facebook. Di semua media sosial, program ini ditemukan dengan nama Semua Kitab Suci. Anda akan menemukan seluruh episode sampai apa yang telah kita capai dalam studi Alkitab ini. Kita telah mencapai pelajaran kita pada Injil Matius, pasalnya yang ke-21. Dan ketika mencapai pasal 21, kita semakin dekat dengan peristiwa yang dikenal sebagai Minggu Suci, pintu masuk Kristus ke Yerusalem. Bagaimana Kristus memasuki Yerusalem dan mengapa? Apa yang terjadi setelah Kristus memasuki Yerusalem? Apa saja acara Minggu Suci? Inilah yang akan kita ketahui di episode hari ini. Sekarang izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga para hadirin di studio, selamat datang. Saudara Yosef, mohon beri kami gambaran tentang pentingnya pasal 21 dalam pembagian Injil Matius. Bagaimana menjelaskan pembagian ini? Saat memasuki pasal 21, kita masuk ke minggu terpenting dalam semua sejarah manusia. Itulah sebabnya 4 penulis Injil berbicara secara luas tentang rincian minggu ini. Dalam Lukas, sekitar 1/5 Injil adalah narasi dari minggu ini. 1/4 Injil Matius berbicara tentang minggu ini. 1/3 dari Injil Markus adalah narasi tentang minggu ini. Dan setengah Injil Yohanes berbicara tentang minggu ini. Minggu ini, seperti yang telah saya tunjukkan, adalah minggu yang paling penting dalam semua sejarah manusia. Karena Kristus datang untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan melalui kematiannya di kayu salib. Baik, saya akan membacakan beberapa ayat kemudian kembali untuk bertanya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina terhambat dan anaknya dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya padaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Katakanlah kepada Putri Sion, "Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka. Dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapa orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Jelas bahwa ini adalah rincian masuknya Kristus ke Yerusalem dan juga persiapannya. Sebelum kita berbicara tentang detail pintu masuk, mohon beritahu kita urutan acaranya dari Minggu Suci,
Dari pintu masuk hingga salib, jika kita ingin bandingkan keempat Injil, kita perlu jadwal untuk mengurutkan peristiwa bagi kita. Saya akan memulai dari Injil Yohanes pasal 12, katanya 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania. Rupanya ini adalah awal dari peristiwa setelah Sabat selesai, kita memasuki hari Minggu menurut pemahaman Yahudi. Mereka telah membuat makan malam, merayakan dan menghormati Dia sebagai Raja. Kita ingat bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya. Seolah dia berkata, sementara Raja ada di mejanya, minyak narwastu saya akan memancar aromanya. Kemudian dia tidur di Betania. Di pagi hari Kristus datang dalam apa yang oleh para penafsir disebut jalan masuk kemenangan, dan lebih baik jika kita menyebutnya jalan masuk penuh duka, yang diriwayatkan di sini dalam ayat-ayat yang kita baca ini. Kristus memasuki kota Yerusalem, lalu memasuki bait Allah. Dan dia melihat segalanya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa hari itu. Dia pulang Ke Betania. benar dan kembali keesokan paginya dan dia lapar. Hari berikutnya adalah hari Senin. Benar. Dia ingin menemukan buah di pohon ara dan dia tidak menemukan kecuali daun. Jadi dia mengutuknya. Itu salah satunya mujizat yang dibuat oleh Kristus. Kemudian dia mencapai Yerusalem dan membersihkan bait Allah. Mereka telah mengubah bait Allah menjadi sarang penyamun. Tapi dia tidak hanya melakukan ini, dia juga menyembuhkan. Yang kita baca tentang yang buta dan lumpuh. Tuhan menyembuhkan mereka pada hari Senin dan kemudian Selasa dalam perjalanan. Murid-murid tercengang bahwa pohon yang dikutuknya kemarin layu dari akarnya dan Kristus berbicara kepada mereka tentang dampak iman. Kemudian dia datang ke bait Allah dan pemimpin-pemimpin bangsa menghadap dia dengan berkata, dengan otoritas apakah engkau melakukan hal-hal ini? Pedagang itu berlisensi dari kita. Siapa yang memberi Anda wewenang untuk mengusir mereka? Tentu saja dia menyentuh saraf yang sangat sensitif, yaitu uang. Karena ini adalah minggu yang mereka tunggu setiap tahun karena mereka menjual dengan mahal dan mendapatkan uang dalam jumlah besar yang tidak terbayangkan. Jadi Kristus menjawab semua pertanyaan mereka, kemudian dia mengucapkan khotbah celaka dalam Matius 23 dan khotbah lain dari Gunung Zaitun dalam Matius 24 dan 25. Pada hari Rabu mungkin dia beristirahat di Betania, pada hari Kamis ada persiapan untuk makan malam Paskah. Dan ketika saatnya tiba, kita memasuki hari Jumat. Kristus makan malam Paskah dengan murid-muridnya. Ini adalah Kamis malam setelah hari itu berakhir. Itu betul menurut pemahaman dan perhitungan Yahudi. Kemudian peristiwa penyaliban yang berurutan dimulai sampai Kristus mati pada hari Jumat. Pada hari Sabtu dia berada di kuburan dan Minggu pagi dia bangkit menghancurkan rasa sakit kematian. Terima kasih Saudara Yosef untuk urutan ini, sangat membantu ketika kita membandingkan keempat Injil satu sama lain dan tahu urutan sebenarnya dari minggu sebelumnya, Minggu Suci. Kita akan rehat sejenak dan akan segera kembali. Dalam situasi ini, Alkitab berkata bahwa Tuhan duduk di atas seekor keledai dan seekor kuda jantan muda. Apakah dia duduk di keduanya atau di salah satu? Pertanyaan kedua, apa arti dari kata hosana? Silakan Saudara Yosef. Ketika membandingkan keempat Injil bersama-sama, kita menyimpulkan bahwa Kristus sedang duduk di atas seekor keledai. Tapi karena tidak ada yang naik keledai ini sebelumnya, jadi Tuhan karena kebaikannya atas keledai itu membiarkan ibunya berjalan di sampingnya. Ada tertulis orang benar memperhatikan kehidupan hewannya dan hewan dari orang lain juga. Kristus karena belas kasihannya membawa ibu keledai untuk berjalan di dekat keledainya, tetapi dia memasuki Yerusalem mengendari seekor keledai. Adapun kata hosana artinya hosiana atau selamatkan kami atau selamatkan sekarang.
Ini adalah sebuah kata yang biasa digunakan untuk menyapa raja, seperti yang kita baca dalam Mazmur 118. Ada pernyataan diucapkan di ayat 2, pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, Dan anaknya ada dan dekatnya. anaknya ada di dekatnya. Ya. Jadi Kristus tahu. Dia maha tahu. Benar. Mereka akan memasuki desa, mereka akan menemukan ibu keledai dan anaknya Benar. itu, dan seorang akan datang bertanya, dan mereka harus menjawab, Tuhan membutuhkannya. Oke. Jadi kedua gambaran itu berbicara dua aspek kepribadian Kristus, keilahian dan kemanusiaannya. Karena dia berdaulat dan maha tahu. Pergilah, kamu akan bertemu, kamu akan lihat, dia akan berkata kepadamu, dan kamu akan beritahunya, dan dia akan membiarkanmu. Dia maha tahu, tetapi dia juga berdaulat. Dia memiliki otoritas atas pemilik keledai dan keledai itu. Ini tidak mudah. Kedua murid itu yang tidak banyak dikenal orang akan pergi dan melepaskan ibu keledai dan anaknya itu, dan pemiliknya akan membiarkan mereka pergi. Dia memiliki otoritas atas pemilik keledai dan keledai itu. Dia memiliki otoritas atas keledai itu. Karena dikatakan bahwa jika keledai itu tidak ditunggangi sebelumnya, maka memang tidak mudah karena perlu Benar. penjinakan. Tetapi Kristus memiliki otoritas. Kita melihat dalam Matius pasal 17 bahwa dia berkuasa atas ikan di laut yang hidup di dalam air. Di sini kita lihat bahwa dia memiliki otoritas atas hewan-hewan tanah. Persis seperti apa yang kita baca tentang dia dalam Mazmur 8, bahwa dia berkuasa atas ikan-ikan di laut dan binatang-binatang di darat. Dia berdaulat, tapi juga membutuhkan sokongan dan serba miskin karena dia tidak memiliki apapun untuk dinaiki. Dan baru kali ini menurut pengetahuan kita, di mana Kristus memakai tumpangan, Dia selalu berjalan kaki. memang dia sangat lelah berpergian seperti ditulis Yohanes 4 ayat 6. Dengan demikian baik keilahian maupun kemanusiaan Kristus menjadi jelas. Ya, Keilahiannya karena dia maha tahu dan berdaulat, kemanusiaannya karena dia membutuhkan hewan untuk ditunggangi. benar. Jika saya ingin mengambil kutipan yang disebutkan di sini ketika kita membaca bahwa ini disampaikan oleh Nabi yang berkata dalam ayat 4, Ya, kemudian kita membaca ayat 5, katakanlah kepada Putri Sion, lihat rajamu datang padamu, ia mengendarai seekor keledai, beban yang mudah. Dan ini kita temukan dalam Zakaria 9 ayat 9. Saya akan baca apa yang tertulis dalam Zakaria 9 ayat 9. Mohon Anda dapat bandingkan yang kita baca dalam Zakaria 9 dan yang kita baca di sini oke. dalam Matius 21. Dan beritahu saya apa yang hilang dan mengapa. Oke. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Saudara Yosef, mohon bandingkan kedua ayat ini. Sebelum membandingkan dua hal ini, izinkan saya untuk menunjukkan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Kita membaca pernyataan ini tentang kelahiran dari perawan. Seolah dalam kelahiran perawan ada penggenapan dari apa yang tertulis, dan di pintu masuknya ke Yerusalem ada penggenapan dari yang tertulis dalam detail kecil dan besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Kristus disebutkan dalam Perjanjian Lama. Dan pemenuhannya ada dalam 4 Injil. Sangat bagus. Perbandingan antara Zakaria pasal 9 ayat 9 dengan ayat yang kita baca di sini merupakan kembar tiga. Hal pertama-tama, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Tidak pantas sebenarnya untuk mengutip bagian ini. Mengapa? Karena Kristus sebelum ia memasuki kota Yerusalem, seperti yang kita pahami dari Lukas pasal 19, dia melihat ke kota dan Benar. menangis. Dalam Lukas pasal 23, kita membaca bahwa Kristus berkata kepada putri-putri Yerusalem, jangan menangis karena aku, tetapi menangislah untuk dirimu sendiri dan untuk anak-anakmu. Jika Kristus menangi Yerusalem dan meminta putri-putri Sion untuk menangisi Yerusalem, jadi apakah sudah waktunya untuk bersorak-sorai, hai Putri Sion? Oleh karena itu adalah bijaksana untuk tidak menyebutkan kalimat ini. Kemudian rajamu akan datang kepadamu dengan rendah hati, adil, dan penuh kemenangan. Kemenangan berarti dia masuk dengan kekuatan dan kemenangan. Ini belumlah waktunya. Di masa depan, Kristus akan memasuki Yerusalem, sebuah jalan masuk kemenangan. Tapi di sini dia masuk untuk disalibkan di kayu salib dan dia mengetahuinya. Dia berkata kepada para murid sebelumnya bahwa mereka akan pergi ke Yerusalem karena anak manusia harus disalibkan. Jadi dia tahu akhir dari awal. Kutipan ini bukanlah penggenapan akhir dari nubuat Zakaria pasal 9 Itu. ayat yang ke-9. Benar.
Dan Anda telah mengatakan kepada kita perbedaan antara kedua teks, karena Betul. ini adalah kutipan parsial. Benar, Ini berarti bahwa ada satu lagi proses masuknya Kristus ke Yerusalem, benar. sebuah jalan masuk yang penuh dengan kemenangan. Apa yang terjadi pada Minggu Suci bukanlah jalan masuk kemenangan, dan ini menegaskan semua nubuat Perjanjian Lama, bahwa Kristus akan datang kembali dengan kemuliaan dan kuasa. Jika Anda ingat ketika dia masuk, orang banyak berkata berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini jelas dalam pasal kita. Ketika kita masuk ke Matius pasal 23, kamu tidak akan melihat aku lagi. Hingga kamu berkata, Ya, diberkatilah dia yang datang. Yang mereka memang mengatakannya pada hari Minggu, 2 hari sebelumnya. Anda beritahu kita ini sekarang karena mereka mengatakannya. Tanpa bermaksud. ya, Tapi dia akan datang lagi dan dia akan memasuki kota Yerusalem dan kemudian mereka akan berkata, berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kemudian bangsa itu akan tunduk kepadanya dan seluruh dunia akan tunduk kepadanya dan dia akan memerintah pemerintahan damai dan kebenaran selama 1000 tahun. baik. Mulai dari ayat 12 sampai 17, Yesus masuk ke dalam bait Allah. Apa yang dia lihat dan apa yang dia lakukan di bait suci? Sedih karena kita melihat bahwa Kristus dalam Yohanes 2 memasuki bait suci dan memurnikan bait Allah. Dalam Yohanes 2 itu adalah awal dari pelayanan. Di mana dia berkata, Anda telah mengubah rumah Bapakku, jangan membuat rumah Bapakku menjadi rumah perdagangan. Hari ini bahkan lebih buruk. Bukan hanya rumah perdagangan, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Setelah 3 tahun melayani, situasi tidak menjadi lebih baik. Bahkan tidak tetap stabil kondisinya, tapi menurun menjadi lebih buruk. Tapi kamu telah membuatnya menjadi sarang penyamun. Dan karena dia setia kepada Tuhan dan menyayangi bangsa itu, dia kemudian memurnikan bait Allah dan menyembuhkan orang buta dan lumpuh. Dia menyembuhkan mereka semua. Dia setia kepada Tuhan dan penyayang terhadap orang-orang. Kristus berurusan dengan orang buta dan lumpuh di bait suci dan menyembuhkan mereka. Daud juga berurusan dengan orang buta dan orang lumpuh di Yerusalem. Apa yang dia lakukan? Hati Daud benci kepada orang-orang. Dia tidak tahan dengan kebutaan atau orang buta. Tapi bagi anak Daud yang penuh belas kasih dan kebaikan, ia tidak hanya menerima mereka, tapi dia juga menyembuhkan mereka. Ada perbedaan jika Anda menerima orang lumpuh misalnya seperti yang dilakukan Daud. Untuk Mephiboset, dia menerimanya, tapi dia tetap lumpuh sampai dia meninggal. Kristus, putra Daud yang agung, membuka mata orang buta dan menyembuhkan orang lumpuh. Baik, sebelum Paskah, diketahui setiap kepala rumah tangga akan membersihkan rumahnya dari ragi. Dan karena bait adalah rumah Allah, Kristus masuk untuk menyucikan rumah dari ragi dengan menendang penjual dan pencuri keluar. Apakah ini indikator siapa Tuhan dari bait itu, dari bait Allah? Sesungguhnya Tuhanlah yang berfirman, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Benar, jika menurut Yohanes 2, jangan jadikan rumah Bapakku. Di sini dikatakan rumahku. Karena dia dan Bapa adalah satu. Benar. Dan dia berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu telah membuatnya menjadi sarang penyamun. Ayat 15, tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat yang dibuatnya, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Bagaimana Kristus menjawab mereka? Apa yang dia katakan? Sebenarnya, untuk apa alasan orang-orang itu marah? Karena anak-anak itu mengatakan Hosana kepada anak Daud. Sebenarnya bukan ini yang menyakiti mereka. Mereka terluka karena dia menendang keluar penjual merpati dan para penjual dari domba dan sapi. Dia membalik meja transaksi, ini yang menyakiti mereka. Tapi bukannya mengatakan ini yang menyakiti kita. Apakah Anda mendengar apa yang mereka katakan? Kristus memberitahu mereka jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Karena itu, anak-anak adalah pemenuhan dari apa yang dibahas dalam Mazmur pasal 8. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusut telah kau letakkan dasar kekuatan. Terima kasih Saudara Yosef, kita rehat sejenak dan akan segera kembali.
Dalam ayat pertama pasal 21 kita membaca ketika mereka telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun. Mengapa tempat itu disebutkan secara rinci di sini? Silakan Saudara Yosef. Roh Kudus memberitahu kita tempat itu secara rinci dan menyebutkan Bukit Zaitun. Apa hubungan antara Bukit Zaitun dan peristiwa Minggu Suci? Sebelum Bukit Zaitun, izinkan saya berbicara tentang Betfage. Kata fag berarti ara yang belum matang. Dan memang buah ara itu belum matang. Namun ketika kita membaca Kidung Agung, di masa depan kita akan melihat ini terpenuhi, pohon ara mulai berbuah. Dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku jelitaku, marilah. Tetapi tentang Bukit Zaitun, dari situ dimulailah pekan suci seperti yang telah kita pahami. Dari sana dimulailah jalan menuju salib. Seperti yang kita pahami nanti ketika Benar. dia pergi ke Taman Getsemani. Tetapi seperti yang kita pahami dari Lukas pasal 24 juga, dari situ Kristus naik ke surga. Dan kemudian kita mengerti bahwa dari situ Kristus akan datang dari surga menurut Zakaria 14 dan kakinya akan menyentuh Bukit Zaitun. Kesimpulannya adalah bahwa dari Bukit Zaitun perjalanan suci dan kemuliaan keduanya dimulai. Selain itu perjalanan kembali dari kemuliaan untuk memerintah di bumi juga dimulai. Terima kasih Saudara Yosef. Sehubungan dengan kisah pohon ara yang telah Anda bahas beberapa waktu lalu, tentu saja ini berhubungan dengan bangsa Yahudi. Ya, Mohon komentar Anda pada bagian terakhir yang akan saya baca sekarang ayat 18. Mengatakan, pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan, ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu tercenganglah murid-muridnya lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercapaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Mohon beri komentar tentang kisah pohon ara ini. Apa yang dimaksud dengan pohon ara dan bagaimana pohon itu layu? pohon ara adalah simbol yang dikenal bagi bangsa Yahudi. Jika kita membaca Lukas pasal 13, seseorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tapi ia tidak menemukannya, meskipun sang pembaptis dari awalnya memanggil dia berkata, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jika seseorang memanggil orang yang hidup, mereka akan mendengar, tetapi mereka sudah mati. Dia memanggil mereka lebih dari 3 tahun. Baik pembaptis maupun Kristus memanggil orang-orang. Dan di sini di minggu terakhir, dia mencari beberapa buah ara dan dia tidak menemukannya. Hanya daun. Dan omong-omong, pertama kali kita membaca tentang daun ara adalah awal sekali di Kejadian 3, ketika manusia berdosa. Dan bukan yang mengaku dosanya pada Tuhan, dia mencoba menyembunyikannya dengan menutupi dirinya dengan daun ara. Daun ara? Betul sekali. Daun ara mewakili penampilan luar tanpa kebenaran batin. Dan inilah yang dibenci oleh Tuhan kita. Itulah yang akan saya bicarakan dengan jelas dalam Matius 23, khotbah tentang kesengsaraan. Anda peduli dengan penampilan luar yang manusia lihat, tetapi Anda tidak peduli sama sekali tentang apa yang Tuhan lihat. Kristus meminta buah hingga minggu terakhir dari sisa hidupnya di minggu suci. Dia mengharapkan buah dari mereka, tetapi sayangnya itu tidak terjadi. Jadi pohon ara dikutuk dari akarnya. Saya melihat di pohon ara kesombongan keagamaan dan gunung yang kita baca di ayat 21 mewakili bagi kita hak-hak istimewa keagamaan atau kerajaan, karena gunung dalam Alkitab adalah kerajaan. Jadi mereka kehilangan hak keagamaan saat bait Allah dihancurkan dan kerajaan disia-siakan di seluruh dunia ketika orang-orang Yahudi dicerai-beraikan pada tahun 70 Masehi. Ini adalah ramalan tentang apa yang akan terjadi pada mereka. Tentu kita akan tahu dalam Matius 24 hubungan antara bangsa dan pohon ara, juga daun Tepat. ara ketika daunnya kembali dan bangsa itu akan kembali lagi. Benar. Tapi saya ingin membandingkan kejadian ini dengan yang ada di Markus 11.
Mungkin orang akan membaca kisah yang sama di Markus 11 di mana dikatakan waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Beberapa tersandung dengan kalimat ini dan berkata, mengapa Tuhan meminta buah ara, sedangkan bukan musimnya? Jadi apa interpretasi kalimat itu? Itu bukan musim buah ara. Buah ara belum dikumpulkan dan dipasarkan. Itu belum waktunya. Itulah sebabnya buah ara yang dia tunggu-tunggu adalah buah ara musim dingin yang hijau. Karena buah ara tumbuh dalam fase yang berbeda. Ada buah ara musim dingin, inilah yang dicari Tuhan. Dan inilah yang kita baca di dalam Kidung Agung. Itu bukan musim buah ara, berarti belum terkumpul. Dan karena pohon itu memiliki daun di dalamnya, itu diharapkan memiliki setidaknya ada tunas. Karena tidak memiliki tunas, maka tidak ada buah sama sekali. Itu berarti hanya satu hal. Bukan musim buah ara di pasar. Dan tidak ada buah ara di pohon. Jadi sama sekali tidak terkandung buah ara? Sehingga menjadi tandus. Dan karena tandus, maka ia dikutuk. Sebenarnya pohon itu tidak dikutuk karena tidak berbuah. Tetapi karena meskipun tidak berbuah, ia mengklaim melalui daunnya bahwa ia memiliki buah. Tuhan membenci kepura-puraan. Saat kita hancur, datanglah pada Tuhan apa adanya tanpa harus berpura-pura. Dan Tuhan tidak keberatan menerima dan menyelamatkan kita. Jadi interpretasinya bahwa belum waktunya buah ara berada di pasar. Ya. Tapi sudah waktunya buah ara ada di pohon. Ya. Seharusnya ada buah ara di pohon itu. Tepat. Tetapi penerapannya bahwa berarti Tuhan selalu mengutuk siapapun yang berpegang pada penampilan tanpa kehadiran buah dalam hidup. Itu berpura-pura. Berpura-pura. Ya. Baik, kita sudah ada di akhir episode. Mari rangkum bersama para hadirin. Apa yang telah Anda pelajari? Kita telah belajar di bagian pertama bahwa dalam kejadian itu tentang masuknya Kristus ke Yerusalem, keilahian dan kemanusiaan Kristus jelas. Keilahiannya jelas dalam Dia yang berdaulat dan maha tahu. Bahwa Dia memberitahu mereka kemana mereka akan pergi dan siapa mereka akan temui, Dia berdaulat atas pemilik keledai dan keledai itu. Kemanusiaannya jelas dalam pilihannya untuk masuk dengan rendah hati ke atas ekor keledai. Pada saat Kristus benar-benar marah ketika Dia sedang menyucikan bait suci dari para penjual dan penukar uang, di ayat berikutnya kita baca, lalu datanglah orang buta dan lumpuh padanya, Tuhan tahu menghadapi semua orang pada waktu yang tepat, sesuai dengan kebutuhannya dan ini sangat indah. Dari contoh pohon ara, kita menjalankan perbuatan yang dibenci Tuhan, yakni berpura-pura. Kita memiliki penampilan penuh daun seperti pohon yang tanpa buah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, celakalah kelompok orang yang Kristus tinggalkan. Kristus memalingkan wajahnya atas bangsa ini dan Dia pergi ke Betania. Itulah sebabnya tempat ini akan hancur di kemudian hari. Saya tidak berharap Anda mengalaminya, pemirsa. Jangan tolak tangan yang terulur kepada Anda sekarang. Kristus mengulurkan tangannya kepada Anda sekarang. Sebuah tangan terulur penuh belas kasihan dan pengampunan. Sebuah tangan terulur penuh rekonsiliasi. Tetapi jika Anda menjauh daripada Kristus, dalam permusuhanmu dengannya ketika Dia datang untuk mengambil miliknya, Anda tidak akan memiliki apapun selain reruntuhan dan kehancuran abadi. Jika Anda bijaksana, bertobatlah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku.